memberikan gambaran bahwa dalam bahan dielektrik juga ada namanya kapasitansi. Nah, seperti ini kapasitansi dalam bahan dielektrik itu. Ada C1, ada C2, tergantung dari banyaknya rongga udara. Ini C1 ini dianggap sebagai rongga udara. Jadi, nah seperti inilah ya. Pada Q plus ada D dari udara menuju ke bahan kapasitansi. Dari epsilon 1 dan epsilon 2. Atau bisa juga antara C1 dan C2 ini pasang seri. Yang tadi dipasang paralel. Nah, sekarang kita masuk ke mekanismenya. Ini tadi, ini hanya gambaran bahwa rongga-rongga yang ada di dalam bahan dielektrik itu merupakan seperti sebuah kapasitansi atau kapasitor yang bisa tersusun secara seri maupun secara paralel. Jadi kita bayangkan bahwa rongga-rongga yang berada dalam bahan elektrik tersebut adalah seperti kapasitansi. Jadi pembuatan bahan dielektrik atau bahan isolasi itu diharapkan merata ya, atau sempurna. Namun tentu saja itu tidak akan terjadi. Karena ketika dalam produksi mungkin ada adonan dari bahan tersebut yang kurang merata sehingga mengakibatkan adanya rongga-rongga di dalam bahan dielektrik tersebut. Inilah yang menyebabkan namanya partial discharge. Ketika sudah terjadi partial discharge itu tidak lama lagi akan mengakibatkan yang namanya kegagalan atau breakdown. Jadi fenomena pelepasan muatan yang singkat dan pengisian yang lama ini terjadi secara berulang. Jadi ketika dia sudah melepaskan muatan, kemudian dia mengisi lagi, dapat lagi isi, melepaskan muatan lagi, dan seterusnya. Nah, ini akan mengakibatkan kerusakan pada bahan elektrik. Ini dia contohnya. Ini rongga-rongganya seperti kapasitif. Analisis partial discharge pada bahan isolasi dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian ekivalen seperti ini. Ada yang seri, ada yang paralel. Nah, kalau di sini ini yang serinya, ini yang paralel. Anggap aja rongga itu seperti itu. Jadi sini rongga, rongga, sini rongga. Yang ini seri sama dengan yang ini. Sorry, paralel. Yang ini yang seri. Jadi pada gambar di atas, jarak antar elektroda yang lebar atau lebar celah yang diisi bahan isolasi adalah sebesar D dengan luas area sebesar A dan lebar rongga udara yang terjadi adalah T atau CC adalah representasi kapasitansi dari rongga. Sedangkan CB adalah kapasitansi dielektrik yang rusak akibat rongga. Kemudian CA adalah kapasitansi dari dielektrik yang tidak berkontaminasi celah. Nah,
Oke, sekarang kita lewatkannya. Rumusan-rumusan ini nanti Anda pahami sendiri. Yang jelas ini menggunakan rumus kapasitor, sehingga ditemukanlah bahwa ini dia rumusnya, kekuatan bahan gas di dalam rongga VAI itu sama dengan ECB kali T dan seterusnya. Ini nanti Anda pahami saja, cari sehingga ini gambar grafik tegangan terapan yang diterapkan terhadap rongga. Maka dia akan nanti setelah naik kemudian turun lagi, kemudian naik lagi terusnya. Nah, ketika dia naik turun inilah menyebabkan kerusakan pada bahan dielektrik. Pengaruh yang timbul akibat partial discharge pada bahan isolasi padat. Ketika pada rongga mengalami loncatan muatan, sisi yang saling berhadapan pada rongga sesaat menjadi anoda dan katoda. Nah, jadi pada sisi kalau ini rongga, nah ini yang menjadi C. Nah dari sini itu menjadi anoda, yang ini katoda. Jadi seakan-akan seperti itu pada rongga yang ada di bahan dielektrik tersebut. Pada saat terjadi tumbukan pada anoda oleh elektron yang mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan ikatan kimia bahan isolasi. Sehingga akan ikatan bahan kimia isolasi terlepas, disitulah dia akan mengakibatkan loncatan listrik di dalam rongga tersebut. Dan dapat mengakibatkan gas